Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran satu makin besar, maka besaran yang lain makin kecil. Nah, demikian pula sebaliknya, jika besaran yang satu kecil, maka besaran yang lainnya makin besar. Contoh perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, banyak pekerja dengan waktu penyelesaian pekerjaan. Misalnya di sini ada pekerjaan pembangunan rumah. Semakin banyak pekerja, maka otomatis waktu untuk menyelesaikan pekerjaan akan semakin cepat. Atau berarti waktunya sedikit ya. Pekerja banyak, waktu sedikit. Sebaliknya, jika pekerjanya sedikit, maka waktu untuk menyelesaikannya semakin lama atau semakin panjang. Contoh yang kedua, kecepatan dengan waktu tempuh. Nah, apabila kecepatan kendaraan ini besar, artinya ini lebih cepat, kecepatannya tinggi, maka waktu yang ditempuh untuk menempuh jarak itu akan semakin pendek atau semakin sedikit, semakin cepat sampainya, dan sebaliknya. Nah, berikutnya persediaan makanan dengan waktu penyelesaian. Contoh, misalkan ibu punya hewan ternak. Nah, hewan ternak ayam lah yang gampang. Kalau ayamnya banyak, maka persediaan makanan pasti akan cepat habisnya, ya. Sedangkan kalau ayamnya sedikit, maka persediaan makanan akan lama habisnya. Nah, ini beberapa contoh untuk perbandingan berbalik nilai. Berikutnya, Ibu gambarkan dalam bentuk tabel untuk konsep perbandingan berbalik nilai. Sama halnya ketika konsep perbandingan perbandingan senilai minggu lalu ya. Ini misalkan diketahui dua besaran, besaran 1 dan besaran 2 dengan nilai besaran satunya A dan B, besaran 2-nya P dan Q. Nah, karena memiliki sifat berbalik nilai, maka berlaku, nih ada bedanya ya, perhatikan tabelnya di sini, kemudian perhatikan arah panah untuk menentukan perbandingannya. Perhatikan arah panahnya di besaran 1, kalau Ibu ambil yang pertama turun, maka di besaran kedua arah panahnya naik. Nah, kita lihat perbandingannya. A per B sama dengan Q per P. Terbalik ya dengan materi yang sebelumnya, ini dibalik nih. Nah, kalau setelah ada persamaan atau kesamaan dua buah pecahan ini, maka seperti biasa tinggal kita kalikan silang. A kali P sama dengan B kali Q. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang pertama. Untuk membangun sebuah rumah, pemilik rumah membutuhkan 15 orang pekerja selama 21 hari. Jika pekerja yang datang hanya 9 orang, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Langkah pertama untuk menyelesaikan, seperti biasa kita buat tabel untuk mempermudah dalam meringkas soal ceritanya. Nah, di sini yang pertama, ketika ada 15 orang pekerja, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 21 hari. Nah, sekarang ketika pekerjanya hanya ada 9 orang, maka berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, Ibu misalkan dengan A. Perhatikan cara menuliskan perbandingannya. Ibu langsung ditulis nih semua, perhatikan baris pertama ya. Yang pertama, 15 per 9 sama dengan A per 21. Terbalik dengan yang minggu lalu ya. Kemudian, sekarang kalikan silang, 9 kali A sama dengan 15 kali 21. Maka A sama dengan 15 kali 21 dibagi 9.
Nah, di sebelah kanannya Ibu tuliskan itu untuk menyederhanakan pecahannya. 15 dengan 9 punya faktor yang sama. Ibu mencoret 15 dengan 9 dulu. 15 dibagi 3 hasilnya 5, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka di baris berikutnya kalian lihat, di situ ada 5 kali 21 per 3. Ya, 5-nya asalnya itu tadi 15 dibagi 3. Ya. Kemudian, sekarang berikutnya, di sebelah kanannya Ibu tuliskan kembali, yang 21 dengan 3, kita sederhanakan, 21 dibagi 3, itu hasilnya 7. Maka ketemu nilai A-nya sama dengan 5 kali 7. Ada itu di baris kedua terakhir ya. 7 itu dari mana? Tadi 21 dibagi 3. Nah, 5 kali 7 berapa hasilnya? 35. Maka nilai A-nya adalah 35. Jadi, jika pekerja yang datang ada 9 orang, maka pembangunan rumah akan selesai dalam waktu 35 hari. Nah, terbukti ya, semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin pendek atau semakin kecil. Tapi kalau pekerjanya sedikit, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Jadi lama selesainya. Contoh yang kedua, sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Nah, jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, maka persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari? Di sini kalau kita lihat ada penambahan penghuni panti asuhan. Nah, kira-kira berapa lama beras itu akan habis? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama kita coba ringkas permasalahannya dengan membuat tabel ya. Yang pertama, banyak penghuni panti atau banyak orangnya. Yang kedua, ada waktunya. Nah, ketika penghuni pantinya ada 20 orang, maka beras itu akan habis dalam waktu 15 hari. Nah, ketika penghuni panti ditambah 5 orang, berarti di situ 20 tambah 5, jadi 25 orang. Maka beras tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Ibu simbolkan dengan variabel A. Nah, sekarang kita buatkan perbandingannya. Berarti di sini ada 20 banding 25. Harus sama dengan A banding 15 ya. Berikutnya, kalau sudah ada kesamaan dua buah pecahan, sama kita kalikan silang, 25 kali A sama dengan 20 kali 15, maka A sama dengan 20 kali 15 per 25. Nah, sekarang Ibu sederhanakan, yang disederhanakan di sini adalah 20 dan 25. Yang 20 coba dibagi 5, 25 juga dibagi 5. Maka 20 bagi 5 hasilnya 4, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Maka di baris berikutnya Ibu menuliskan di situ A-nya sama dengan 4 kali 15 per 5. Jadi angka 4 dan angka 5 diperoleh dari yang tadi Ibu jelaskan ya. Berikutnya 15 dan 5 di sini juga bisa disederhanakan. Semuanya kita bagi 5. 15 dibagi 5 dan 5 dibagi 5. Maka diperoleh nilai A-nya sama dengan 4 kali 3. Jadi 3 dari mana? 15 dibagi 5. Hasilnya adalah 3. Diperoleh nilai A-nya. A sama dengan 4 kali 3 yaitu sama dengan 12. Jadi, jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, maka beras akan habis dalam waktu 12 hari. Nah, itu beberapa contoh yang dapat Ibu sampaikan, Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini tentang perbandingan berbalik nilai. Apabila kurang paham, silakan boleh japri Ibu. Demikian materi perbandingan berbalik nilai yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran pertemuan ketiga kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.